Selamat siang Pak Doni dan juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya sendiri Ayu Putri Skiarti dengan NIM 241031201 dan juga teman-teman saya Nada Trisha Audriana dengan NRP 014, lalu Muhammad Rea Tadeo dengan NRP 015 dan juga Alifa Ayu Fatira. Dan selanjutnya kini kami ingin memperlihatkan input proses output terkait Orange Data Mining, tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang kami. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya tersendiri, tujuan jangka pendeknya yaitu proyek ini itu membantu untuk manajemen menganalisis pengaruh dari harga terhadap penjualan Zara Fashions. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya itu menunjukkan bahwa bagaimana analisis visual itu bisa mengubah data jadi strategi bisnis yang dapat diterapkan secara nyata bagi Zara. Nah, selanjutnya untuk proses yang pertama, kita akan memencet Zara Sales Analysis ini. Kita dapatkan dari Kaggle. Lalu ini akan muncul ke dalam VS Code dan ini akan saya copy paste. Setelah saya copy paste, sebelumnya ini tidak bisa langsung di save karena ada gangguan. Jadi ini perlu buat terlebih dahulu filenya. Nah, langsung aja ke text file, lalu di copy paste dan di save ctrls, lalu dinamain jadi data Zara Sales pakai CSV, karena kalau misalnya tidak CSV maka tidak bisa dimasukkan ke dalam Orange Data Mining. Langsung aja kita save, nanti akan berubah jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke dalam Orange Data Miningnya. Kita langsung pilih file, kebanyakan kita pencet, lalu masuk ke file yang udah kita download tadi. Kita langsung pencet saja, lalu kita apply. Nah, ini nanti muncul apa saja produk ID, produk position, dan lain sebagainya. Udah kita apply, langsung saja di X, terus kita langsung uji tujuan jangka pendeknya. Nah, oke, kita langsung ke scatter plot. Nah, nanti di scatter plot ini kita masukkan price dan juga sales volumes karena kita ingin menguji pengaruh harga terhadap penjualan Zara Fashions. Nah, kita juga tambahkan suatu promosi, jadi kita bisa tahu gitu kalau misalnya produk mana sih yang lebih banyak dibeli promosi atau yang tidak promosi, seperti itu. Nah, setelah kita langsung input ini semua, langsung terlihat bahwa data-data di sini itu jauh lebih banyak memilih terkonsentrasi pada produk yang dengan harga di bawah 150. Kita bisa lihat di sini banyak sekali yang membeli yang di bawah 150. Nah, sebaliknya produk dengan harga di atas 250 itu punya penurunan volume penjualan. Nah, kita bisa di sini kosong ya. Nah, penurunan volumenya itu jarang dan drastis banget hingga menembus angka 2000 unit terjual di daerah sini gitu. Nah, untuk yang X itu tuh barang atau clothing yang punya diskon gitu. Kalau misalnya yang bulat saja itu tidak ada diskon gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya kestabilan bahwa produk Zara itu lebih banyak dibelinya tuh seimbang gitu. Oke, kita lanjut bahwa kita bisa simpulkan juga tujuan dari jangka pendek kami itu terpenuhi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan jangka panjang. Nah, kita mau analisis nih gimana visual data tuh bisa ngubah jadi strategi bisnis. Kita mulai dari box plot. Kita
langsung saja. Nah, ini itu dimasukkan sales volume seperti yang tadi juga sales volume. Nah, di sini product position. Nah, kita bisa simpulkan juga di sini bahwa dari sini tuh depan toko atau front of store itu punya rata-rata penjualan tertinggi di angka 1873. Terus untuk di aisle atau lorong itu tuh punya rata-rata penjualan tuh 1828. Sedangkan untuk yang di end cap itu tuh punya rata-rata penjualan terendah di 1778. Nah, kita tuh bisa menganalisis gitu bahwa dari sini tuh kita juga bisa membuktikan gitu bahwa area front store tuh area yang bagus gitu, dan barang-barang yang diletakkan di sana tuh lebih banyak terjual gitu dan lebih cepat gitu dibandingkan di si end cap ini gitu. Tapi yang di end cap juga punya variasi yang lebih tinggi gitu. Kadang laku keras, kadang juga enggak gitu loh. Nah, kita juga bisa lihat di sini kalau promosi juga berpengaruh juga gitu terhadap sales. Nah, kita bisa lihat juga di sini dari promosi itu lebih tidak jauh beda gitu loh. Nah, kita lanjut ke pembuktian lain. Kita bisa juga menggunakan shift diagram. Nah, buat shift diagram ini kita masukkan seasonal dan juga produk kategori biar kita tahu gitu produk seasonal dan juga produk yang enggak seasonal tuh lebih lebih terjual habis yang mana gitu. Nah, kita lihat juga di sini bahwa dari sini kita lihat juga ukurannya itu seimbang gitu. Jadi kita simpulin bahwa kategori produknya tuh gak hanya kategori produknya kan cuma satu ya, ada clothing aja. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa distribusi inventory yang Zara saat ini tuh seimbang gitu antara basic yang seasonal dan juga yang non seasonal gitu loh. Nah, ini juga bisa bikin strategi portofolio produk itu yang lebih aman karena ini tuh bisa ngejaga kestabilan pendapatan gitu loh. Nah, dari sini kita lihat bahwa tujuan jangka panjang dari kami itu juga juga bisa dibuktikan dari hasil analisis visual dan juga bisa dijadikan strategi bisnis gitu yang bisa diterapkan juga oleh Zara. Nah, sekian dari output yang tadi sudah saya jelaskan juga dan juga terkait proses-proses yang udah tadi saya tampilkan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.